Assalamualaikum, selamat pagi anak soli dan soliha kelas 3. Mudah-mudahan sehat semua ya. Hari ini kita akan belajar bersama ya, bersama Ustazah Khadijah. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga kalian pada hari ini diberikan pemahaman yang baik sama Allah. Amin. Sudah disiapkan belum alat tulisnya? Yang belum, ayo segera ya siapkan alat tulisnya. Ada buku, pensil, dan penghapusnya. Sudah siap? Pinter. Hari ini kita akan belajar tentang lingkungan buatan. Nah, masih ingat enggak materi minggu yang lalu? Ayo, tentang apa? Iya, betul sekali. Materi minggu lalu kita sudah belajar tentang lingkungan alam. Apa sih lingkungan alam itu? Siapa yang masih ingat? Ya, betul sekali. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan diciptakan oleh Allah. Sementara lingkungan buatan adalah segala sesuatu yang dibuat oleh manusia dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang pertama ini kita akan bahas tentang bendungan dan waduk. Nah, ada yang tahu enggak apa itu bendungan? Bendungan adalah bangunan yang dibuat untuk menampung air menjadi waduk atau danau. Sementara waduk adalah tempat yang digunakan untuk menampung kelebihan air di saat musim penghujan dan dimanfaatkan pada saat musim kemarau. Selain itu, waduk juga berfungsi sebagai pembangkit listrik, penstabil aliran air atau irigasi, pengendali banjir, dan bisa juga dimanfaatkan untuk budidaya ikan air tawar. Wah, banyak sekali ya manfaat dari waduk ini. Yang kedua adalah tambak. Tambak adalah kolam buatan yang biasanya diisi dengan air payau, yaitu campuran air tawar dengan air laut. Di sini tambak digunakan untuk budidaya hewan air seperti ikan bandeng, ikan nila, udang, kerang, dan kepiting bakau. Yang ketiga yaitu lahan perkebunan. Lahan perkebunan adalah lahan usaha pertanian yang luas yang dibuat untuk menghasilkan produk pertanian dalam skala besar. Misalnya, di daratan tinggi, lahan perkebunan ditanami tanaman seperti teh, kopi, dan tembakau. Di daerah lain ditanami dengan karet, kapas, tebu, kelapa sawit, dan coklat. Perkebunan ini cenderung fokus pada komoditas ekspor, misalnya minyak sawit dan karet. Sementara petani skala kecil fokus pada tanaman yang dibudidayakan untuk memasok konsumsi makanan bagi masyarakatnya sendiri atau daerah tersebut, seperti beras, kedelai, jagung, buah-buahan, dan sayuran. Yang keempat adalah persawahan. Sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi. Nah, persawahan ini ada beberapa jenisnya ya. Yang pertama, sawah irigasi, sawah lebak, sawah tada hujan, dan sawah pasang surut. Yang terakhir adalah kawasan industri. Kawasan industri adalah kawasan yang disediakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan industri dan ditunjang dengan sarana yang lengkap. Nah, kawasan ini sangat luas
Kawasan industri dibangun karena kebutuhan untuk mendorong dan mempercepat pertumbuhan industri dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri dan juga untuk ekspor. Anak-anak yang solih dan solihah, sebenarnya kemampuan manusia membuat lingkungan buatan yang sangat mengagumkan itu telah ada sejak zaman dahulu. Pada zaman dahulu, ada suatu kaum yang memiliki kemampuan membangun istana serta gedung-gedung tinggi sebagai monumen dan tempat tinggal mereka. Mereka itu adalah kaum Samud atau umatnya Nabi Soleh alaihi salam. Hal ini dikatakan Allah dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fajr ayat 9. Dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Nah, keahlian dan kepandaian kaum Samud itu tidak hanya dalam hal bangunan, namun mereka juga mahir memproduksi barang-barang pecah belah yang unik dan berkualitas tinggi. Negeri yang dihuni kaum Samud juga memiliki kesuburan tanah yang letak geografisnya sangat strategis, yaitu di jalur perdagangan antara Suriah dan Yaman. Namun, kenikmatan dan kelebihan yang Allah berikan kepada kaum Samud itu tidak membuat mereka menjadi kaum yang bersyukur. Mereka mengingkari Allah dan mendustai Nabi Soleh. Allah pun menghancurkan mereka dengan petir yang menggelegar. Allah berfirman dalam Quran surat Hud ayat 67-68 yang artinya, dan satu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu, lalu mereka mati berkelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, sesungguhnya kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Samud. Astaghfirullahaladzim. Untuk anak-anak semua, walaupun kalian hebat, walaupun kalian pintar, mempunyai kemampuan yang luar biasa, kalian jangan pernah bersombong. Karena apapun yang kita dapat, apapun yang kita miliki, entah itu kepintaran ataupun kemampuan kita, itu adalah nikmat dari Allah. Jadi kita harus selalu bersyukur dan ingat pada Allah. Tidak boleh menjadi seseorang yang sombong. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Untuk tugasnya, kalian baca halaman 96 sampai 99. Lalu kalian kerjakan halaman 91 ya. Jawabannya di buku tematik 3A saja ya, di buku paketnya saja ya. Nanti dikirim ke Ustazah sebelum pukul 8 malam. Ustazah tunggu ya. Sebelum Ustazah akhiri, mari kita berdoa dulu ya. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.